Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai RTH atau Return to Home di Betaflat ya. Jadi, behind story-nya adalah saya sudah kehilangan dua kuat di New Zealand itu karena saya gagal RTH. Kenapa saya gagal RTH? Karena satu, pada saat dia kehilangan radio koneksi, dia tidak mampu mengangkat. Kenapa dia mau mengangkat? Apakah saya belum mengetesnya? Saya sudah, tapi pada saat ngetes saya melakukan kesalahan yang fatal, yaitu pada saat saya mengetes itu saya menggunakan beban yang tidak sama persis pada saat pengetesan. Jadi saya itu nerbangin ini capacity domain. Pada saat saya mengetes saya tidak menggendong GoPro 11 ini sudah nekat ya. Dan juga menggunakan baterai LiPo-nya yang kecil yang 850 mAh 6S. Sementara di sana saya menggunakan baterai Li-ion yang beratnya ada sekitar selisih 50 graman ya, 50 gram, dan juga saya bawa GoPro Naked GoPro Hero 11 Mini situ. Ya, sehingga dia tidak bisa sanggup untuk throttle value-nya naik ke atas. Oke, langsung saja kita kupas satu persatu mengenai RTH-nya. Yang pertama, teman-teman siapkan Betaflight. Oh, maaf, saya rekam dulu. Oke, yang pertama adalah teman-teman siapkan Betaflight, siapkan kuatnya dan juga remote yang dibinding ya. Kenapa remote? Itu nanti saya jelasin. Oke, remote saya nyalakan ya. Kemudian saya tes, sebentar saya lupa yang ini belum saya binding ke remote-nya, jadi kita coba pakai ini aja. LR4. Nah, LR4 ini kemarin sudah ini ya, kita tes RTH, tapi ada salah fatal, saya belum ganti antena. Ini antenanya kiwir-kiwir nih, putus di dalam ternyata. Kemudian pada saat saya ngetes, saya juga pakai ORT tapi saya belum colok bener ya di Google-nya. Jadi cuma dapat 1 kiloan. Dan juga saya tidak pakai diversity. Oke, kembali ke settingan ini. Sekarang kita colok, kemudian kuatnya ke Betaflight. Oke, satu dia. Oke, di sini yang teman-teman ketahui bahwa di bagian sini ada gyro, akselerator, kemudian ada barometer nyala karena FC-nya ada barometer, entah FC-nya atau kompasnya atau GPS ya, sorry, bukan kompasnya, GPS-nya barometer. Bisa sih barometer ada di FC. Kemudian ada GPS ini warna merah itu artinya dia belum ngelok ya, belum ngelok nih, jadi fixnya false ya. Nanti kalau dia ngelok dia biasanya warnanya kuning gini. Oke, berikutnya teman-teman yang perlu perhatikan adalah kita ke bagian GPS ya. Sebelum bagian GPS, pastikan teman-teman di bagian ports ini GPS-nya itu adalah sesuai dengan UART ya, ward-nya di bagian mana ya. Di sini kali ini saya pakai di ward 6 ya, di kuat ini pakai ward 6 untuk GPS, dan karena saya pakai GPS-nya harus yang M10 yang terbaru karena dia cepat ngelok. M10 dan baud rate-nya menggunakan 11.500. Itu tergantung dari tipe GPS teman-teman ya. Pastikan sesuai ward-nya. Kemudian kembali ke GPS. Nah, GPS ini settingan saya adalah dia protokolnya pakai uBlocks ya, auto config, Galileo sama set home point once. Kalau teman-teman ada GPS yang punya kompas, itu nanti di bawah ini akan ada magnetometer nggak salah ya. Dia setting cewek atau ceweknya, setting putarannya ya. Kemudian ground assistant type-nya dia auto detect ya. Wah, ini walaupun dalam kamar ternyata dia tetap cari GPS ya. Nanti kalau udah ngelock dia akan muncul papan ngelock ini, kemudian di sini ada petanya ya di bagian kanan. Oke, ini untuk GPS-nya. Kemudian adalah kita pindah ke mode ya.
Di bagian mode ini teman-teman harus cek ya beberapa switch di sini ya yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah throttle atau arming ya. Throttle atau armingnya, maaf salah. Ini di aux 1 ya. Kemudian angle ya. Perhatikan angle. Value angle-nya itu di bagian saya pada saat dia aktif, ini aktif itu di 2000. Oke. Teman-teman hafalkan itu ya. Angka angle 2000. Oke. Kemudian ada beberapa sebenarnya untuk ngetes ya. Jadi sini saya jelaskan dulu. Di sini ada angle, kemudian ada GPS rescue. GPS rescue itu artinya teman-teman langsung men-trigger untuk GPS rescue ya, men-trigger by by ini langsung di RTH lah ya kalau di DJI. Kemudian teman-teman juga ada namanya failsafe di sini. Failsafe ini mana ya? Failsafe. Nah, ini failsafe adalah untuk teman-teman simulasi ya. Simulasi jika radionya hilang ya, RX-nya loss. Simulasi ya. Ini boleh ditambahkan atau enggak juga nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk keperluan tes saja ya. Oke, kemudian kalau sudah dihafalkan di tempatnya di mana ya. Ini aux 3. Kembali lagi tadi ke atas angle-nya 2000. Oke. Punya saya 2000. Kemudian kita perhatikan juga di bagian receiver, teman-teman. Receiver. Di sini remote yang ini ya, lihat untuk value throttle-nya. Value throttle-nya ini tempat saya 989 ya. Terus kemudian kalau 30% jadi teman-teman bisa pindah ke bagian ini ya. Value yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Yang ada 0-100. Oke, 0-100 nih ya. 0-100 jadi kalau dia dinaikin itu berubah nilainya ya. Oke. Kenapa penting? Karena ini kita akan mencari throttle hover value-nya ya. Oke. Apa itu? Kita lihat ke bagian failsafe. Oke. Oke, kita sudah bagian failsafe. Di sini teman-teman perlu perhatikan. Saya pertama di sebelah kanan ini di failsafe switch-nya saya pakai state 1 ya. Kenapa perlu saya state 1 di sini? Jadi kita tidak tahu kapan RX kita hilang ya, kapan video kita hilang. Ya. Oke, dia akan mengaktifkan state 1 ya. Kalau ada misalnya ada signal loss. Nah, signal loss ini saya belum tahu nih signal loss radio atau video ya, atau radionya. Tapi kemungkinan kita anggap aja remote-nya radionya hilang. Oke, di sini saya set failsafe switch 1. Jadi dia akan lari ke sini nih. Ya, ke bagian kiri. Di bagian kiri teman-teman lihat ada dua yang saya berikan value set ya. Pertama throttle. Throttle itu 1500 ya. Jadi pada saat RX hilang, posisi remote-nya dia akan di-override oleh settingan ini ke arah value 1500. Oke. Ya, 1500. Coba kita lihat cek di receiver-nya. 1500. Wah, ini kalau 1500 ini mungkin sekitar 50% nih ya. 50%-an lah, di bawah 50%. Ya, itu dia akan nge-kick ting gitu, nge-kick ya. Dia akan nge-kick ke atas. Tapi 1500 itu value-nya terlalu tinggi. Nanti teman-teman bisa sambil ngetes ya berapa sih value untuk di hover ya. Settingan ini adalah di sekitar 40%-an ya. 40% value-nya sekitar 1400-an ya, 1400. Oke. Kita apa aja failsafe-nya. Throttle value-nya ada di sorry sebentar. Ya, ini di aux value-nya atau channel. Berhubung throttle dia value-nya tadi saya set aja di 1000 sebentar. Ya, dia bukan AM.
Tapi failsafe-nya adalah value throttle-nya dia ada di 1400. Oke, saya anggap ini 40%. Kemudian teman-teman ingat tadi saya sampaikan bahwa di modenya itu ada value angle ya. Aktifnya dia di 2000 ini, di angka 2000. Maka pada saat failsafe saya berikan set value-nya dia di 2000. Artinya apa? Adalah kalau rebound nih hilang atau mati, artinya dia akan masuk ke throttle di value 1400 ya, atau 1500 sekarang, nggak saya save dulu. Terus dia akan pindah ke angle. Ya, kalau teman-teman lihat para long range itu biasanya kalau dia kehilangan goggles-nya ataupun nggak mesti long range ya. Kalau dia kehilangan visual, dia bisa akan pindah ke angle mode atau horizon mode, mostly ke angle, dan dia akan naikkan throttle-nya ya untuk menjaga si kuatnya nggak jatuh. Oke. Kemudian pada saat berapa lamakah si stage 1 ini berlangsung ya, 1400 sama 2000 ini adalah sebelum dia pindah ke stage 2, dia akan berjalan selama 1 detik. RX hilang, 1 detik dia akan menjalankan ini ya, value yang ada di stage 1. Setelah itu dia akan pindah ke stage 2 setelah 1 detik ya. Kalau teman-teman setting ini 2 detik, maka 2 detik setelah skenario stage 1 berjalan, dia akan pindah ke stage 2, yaitu apa? Saya pilih GPS Rescue. Oke, sebelum ke GPS Rescue, saya jelaskan juga di stage 2 setting ini adalah tadi yang pertama 1 detik, artinya 1 detik berjalan untuk skenario stage 1, yaitu throttle value 1500 dan angle value-nya dia langsung aktivasi selama 1 detik. Dan dia akan berjalan seterusnya, baru dia pindah ke stage 2 ya. Nah, stage 2. Nah, di bawah ini ada 30 second. Artinya apa? Kenapa saya set 30? Jadi 30 artinya kalau misalnya throttle-nya low atau off. Throttle off, 30 detik tidak ada inputan segala macam throttle-nya, dia akan fail safe. Kenapa saya set 30 detik adalah gini ya, kalau misalnya teman-teman lagi terbang gitu kan, kemudian di gunung atau di mana ngedive tinggi banget ya. Selama 30 detik nih. Nggak ada inputan, dia langsung naik rescue ya. Settingannya bebas, teman-teman mau setting berapa is okay, tergantung penerbangannya. Kalau cuma di gedung-gedung tinggi ya paling cuma 20 detik lah, oke, nggak masalah. Tapi di gunung atau di tebing yang tinggi gitu ya mungkin 30 detik itu masih oke lah ya. Serah teman-teman. Untuk sementara saya setting di 30 detik. Kemudian yang kedua adalah pindah ke GPS Rescue. Nah, di sini ada current altitude, fixed altitude, sama maximum altitude. Ya. Ini ketiganya ada skenario yang dimaksud ya. GPS Rescue pertama, kalau dia current altitude, ya dia akan membaca berikutnya ya. Misalnya dia kita ngedive ya, atau dari gunung turun, pada saat dia fail safe, katakan di ketinggian 100, kemudian dia akan stay 100, lalu dia akan pindah ke berikutnya. Inisial ya. Inisialnya dia akan naik 10 meter. Ya. Turun di 100 meter, fail safe, 1 detik tadi ke set 1, kemudian dia akan pindah ke modenya stage 2 ya, angle 1 detik, terus dia akan naik 10 meter. Ting gitu. Ya. Oke, harapannya 10 meter naik itu dapat sinyal atau gimana ya, itu tergantung teman-teman settingnya ya, tergantung skenario-nya. Kalau teman-teman ke tebing, teman-teman dari atas itu terus hilang putus sinyal, mungkin value-nya bisa di atas 10 meter, 20 meter, 30 meter, whatever ya. Sementara saya setting 10 meter ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 30 ini kalau teman-teman fix altitude, artinya mau tinggian 100, mau tinggian di bawah, begitu dia fail safe, dia akan mencari ketinggian di sini ya, yang teman-teman setup. Di 100 dia akan 30 puing ya, kalau di bawahnya nggak ada batu, nggak ada apa gitu ya. Ya, oke.
Kemudian ada maksimum altitude. Nah, ini maksimum altitude ini juga seperti ini ya. Misalnya teman-teman lagi ketinggiannya di gunung ya, 3.000 meter misalnya. Terus teman-teman udah turun ke bawah, udah sampai ketinggian 2.000 meter, ya. Kemudian fail safe. Kalau teman-teman maksimum altitude di setting seperti ini, artinya dia akan kembali fail safe-nya naik sampai 3.000 meter di ketinggian yang tercatat paling tinggi di kuatnya. Akibatnya apa? Untuk teman-teman yang long range untuk di pegunungan, kuatnya akan terbang, nambah lagi ketinggian, yaitu 2.000 ya ke 3.000. Apa yang terjadilah kompensasi baterainya ya. Makanya untuk yang long range saya biasanya merekomendasikan ke current altitude terus kemudian naik. Kemudian ada ascent rate-nya 2,5 meter per second ya. Artinya selama 2,5 ini dia akan naik ya. 10 meter itu ya, jadi akan dicapai selama berapa detik teman-teman? 4 detik ya. Karena kita inisialnya naik 10 meter dan kecepatan naiknya 2,5 meter per detik ya. Artinya 4 detik dia akan naik 10 meter. Kemudian return ground speed-nya. Nah, ini return ground speed-nya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Jadi saya 7,5 ini terlalu pelan ya. Kuat yang ini, yang Explorer ini dia mampu sampai 60-70 meter ya. Ini kita perlu setup speed-nya antara untuk kecepatan kembali melawan angin ya. Jadi kalau ada angin kencang dia emang harus agak cepat ya. Ya, dan juga tapi ingat baterai ya. Jadi tidak terlalu lambat, tidak terlalu pelan. Value berapa? Misalnya katakan 7,5 meter ini berapa detik ya? 7,5 meter per detik. Berapa kilometer per jam? Oke. Duh, ini sih. Meter. Oke. Kalau 7,5 dia artinya maaf, bukan titik ya. 7,5 hilang lagi. 7,5 artinya dia cuma 27 km per second. Pelan banget ya. Ya idealnya misalnya katakan di 15 meter per second, 54 ya. Tapi untuk yang flywood demi irit saya mungkin akan setup 12 meter per second ya. Ini tergantung kemampuan kuatnya teman-teman ya. Saya akan setup 12. Kebanyakan. 12 meter per second. Kemudian ada maksimum pitch angle. Nah, maksimum pitch angle-nya ada rumusnya ya. Ya, lihat ya. Higher maksimum bla 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 ya. Oke. Maksimum pitch angle jadi gini, untuk mencapai kecepatan tadi berapa tadi? 40 km per jam atau 12 meter per second itu dia pasti kuatnya akan nungging ya. Nah, akan nungging. Kalau dia nunggingnya kurang, dia nggak bisa mencapai kecepatan. Nah, terlalu banyak maksimum pitch angle dia akan godek gitu ya. Kenapa? Begitu dia masih 48, dia nggak bisa kecepatan 12. Jadi nanti dia akan gini gambar itu, godek. Ini sih apa namanya, nggak apa-apa ya teman-teman, bisa di trial and error lah, ada rumusnya ya. Saya nggak hafal, jadi katakan maksimum pitch angle jangan 48 itu ketinggian ya. Ya 40 lah ya. Is oke lah 40. Oke, kemudian descent distance-nya, jadi dia akan mulai turun begitu 20 meter dari home point dia akan mulai turun. Turunnya berapa kecepatannya? Saya set up 1,5 meter per second. Jadi kuatnya jarak 20 meter, dia akan mulai turun. Turunannya 1,5 meter, 1 meter per 1,5 detik gitu ya. 1,5 meter per detik. Alah, udah malam, ngantuk. Oke, kemudian throttle minimum. Throttle minimum itu value minimumnya defaultnya 1150 sampai maksimum 1750 ya.
value ini bisa teman-teman cek juga di bagian receiver-nya. Oke, saya save dulu deh. Ya, di bagian receiver. Jadi maksimum total berapa nih di sini? 2012, minimum berapa? 989, 0. Ya, yang 0,989, 100% di 2012. Di sini saya setup adalah pertama 1150, artinya sekitar 20% atau 15% dari throttle. Kemudian 1750 artinya 80, sekitar 80%-an dari total maksimum. Jadi biar dia nggak ngejus, biar ESG-nya atau draw ampere-nya, draw power-nya tidak terlalu tinggi ya, dibatasin segitu. Nah, kemudian ini throttle hover ya. Nah, throttle hover 1460 ini itu saya samakan juga dengan ini ya, 1460. Jadi 1460 inilah pada saat saya ngetes si LR4 ini dengan baterai 3000, Leon yang ini ya. Ada kucing. Hovernya 1460. Ya, testing hovernya gini. Ya, teman-teman, untuk mendapatkan value ini, tampilkan di OSD adalah ada throttle position atau throttle value. Oke. Kita kembali ke OSD dulu sebentar ya. Di OSD pastikan teman-teman itu ada ini nih, yang angka 69. Ini adalah throttle. Nah, ini throttle position ya. Berapa persen dikonversi ke angka value di failsafe-nya. Dan juga teman-teman jangan lupa ada core time atau ESG time yang perlu teman-teman aktifkan ya. Ini core time sama ESG, belum di enable ya. Core time sama ESG time ya. Minimal core time-nya ya. Jadi teman-teman tahu kalau dia sudah di atas 70 tuh ya bahaya. Bahaya. Oke, saya save dulu. Oke, kemudian kembali ke failsafe. Tadi kita sampai ke bagian throttle hover ya. Jadi teman-teman dapat value hovernya tadi berapa persen dikonversi ke value tadi yang ada di receiver. Kemudian minimum distance to home ini 20 meter, artinya teman-teman bisa tadi mensimulasikan kalau dia failsafe ya atau GPS rescue itu ketika kuatnya 20 meter dari home point ya. Kemudian satelit. Nah, satelit ini banyak yang debat, minimal ada 5, 6, 7, 8. Tapi pengalaman saya adalah 6 satelit itu sudah lebih dari cukup, sudah oke. Ya, kemudian allow arming without fix, artinya kalau saya mau terbang nggak usah pakai GPS, ya sudah nggak apa-apa. Uang aja, saya bisa arming. Tidak perlu menunggu satelitnya lock. Ya. Tapi kalau dia belum ngelock, artinya dia tidak bisa RTH ya. Notes ya teman-teman ya. Kemudian untuk sanity check-nya adalah failsafe only. Udah selesai. Cuman itu aja ya. Berikut inilah video pada saat saya ngetes beberapa quad saya untuk failsafe. Semuanya aman. Dan kemudian juga pada saat camp di Bukit Gajah, mungkin teman-teman yang ikut ya sudah lihat, pada saat saya failsafe, saya dengan tenang saja, saya trigger GPS rescue-nya, kemudian saya kecek Google-nya, oh ternyata ORT saya kurang masuk, tapi susah dimasukin, akhirnya saya ganti dengan antena normalnya, terus nggak lama diganti, saya nyalakan lagi Google-nya, ada lagi live feeding videonya. Ya. Oke, itu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Kalau teman-teman suka, di like ya, di share dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah ya, kira-kira cukup di sini. Saya coba matikan. Oke, X-Loss ya. X-Loss mati. Mati teman-teman. Lihat dia kembali. Oke. Oke, apakah dia? Nah, karena ini masih itu ya, kita harus gerakin ini. Oke, dia landing. Oke, landing teman-teman. Berhasil landing ya.
RF signal critical. Berhasil landing.